Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kidan Firmansyah, jurusan PJKR Angkatan 2020 Reguler C, mata kuliah Pertumbuhan, Perkembangan, dan Peserta Didik, dosen pengampu. Kepada yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Yunita Lasma Siregar, MPD. Di sini saya izin mengerjakan soal UTS dan UAS dan jawaban melalui video. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan disertai contohnya. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur, seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ tubuh. Contoh, tinggi badan seorang siswa meningkat dari 140 cm menjadi 150 cm. Perkembangan adalah perubahan kemampuan individu yang bersifat kuantitatif menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi, meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral. Contoh, siswa yang sebelumnya belum mampu berpikir logis menjadi mampu memecahkan masalah secara sistematis. Lalu yang nomor 2, mengapa konsep maturasi penting dalam memahami perkembangan peserta didik? Maturasi penting karena menunjukkan bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh kesiapan biologi. Setiap anak memiliki waktu kematangan yang berbeda, sehingga guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kesiapan peserta didik agar proses belajar lebih efektif. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan dua perbedaan utama antara teori perkembangan kognitif Piaget dan teori sosiokultural Vygotsky. Nomor 1, peran lingkungan sosial. Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Lalu ada Vygotsky, perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Yang kedua, peran guru. Piaget, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan pengalaman belajar. Lalu ada namanya Vygotsky, guru berperan aktif memberikan bimbingan dan bantuan scaffolding. Lalu nomor yang keempat, berikan contoh situasi pembelajaran yang menunjukkan penggunaan scaffolding menurut Vygotsky. Seorang guru matematika mengajarkan cara menyelesaikan soal pecahan. Awalnya guru memberikan contoh langkah demi langkah dan membimbing siswa. Setelah mulai memahami, bantuan guru dikurangi secara bertahap hingga siswa mampu mengerjakan secara mandiri. Lalu nomor yang kelima, jelaskan peran memori jangka pendek dalam teori pemrosesan informasi. Memori jangka pendek berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara informasi yang diterima dari lingkungan. Informasi akan diproses, diorganisasikan, dan dipilih sebelum dipindahkan ke memori jangka panjang atau dilupakan. Lalu yang keenam, mengapa tahap identitas facial convention menurut Erikson sangat penting pada masa remaja? Jadi tahap ini penting karena remaja sedang mencari identitas diri dari nilai hidup dan tujuan masa depan. Jika berhasil, remaja akan memiliki identitas yang jelas. Jika gagal, mereka dapat mengalami kebingungan, peran, dan kesulitan menentukan untuk hidup. Lalu nomor 7, jelaskan perbedaan antara kelekatan aman dan tidak aman menurut teori Aspen. Kelekatan aman, anak merasa nyaman dan percaya kepada pengasuh sehingga lebih percaya diri dalam mengeksplorasi lingkungan. Lalu kelekatan tidak aman, anak merasa kurang aman karena pengaruh tidak konsisten dalam memberikan perhatian sehingga anak menjadi cemas, takut, atau menghindari hubungan sosial. Lalu nomor yang ke-8, bagaimana observational learning menurut Bandura dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas?
Guru dapat menjadi teladan perilaku positif seperti disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Siswa mengamati perilaku tersebut dan menirunya. Selain itu, guru dapat menggunakan demonstrasi atau model siswa berprestasi sebagai contoh siswa lain. Lalu nomor ke-9, uraikan perbedaan tahap perkembangan moral konvensional dan pasca konvensional menurut Colbreth. Konvensional, individu mematuhi aturan untuk mendapatkan persetujuan sosial dan menjaga ketertiban masyarakat. Lalu ada pasca konvensional, individu bertindak berdasarkan prinsip moral universal dan nilai keadilan meskipun bertentangan dengan aturan yang berlaku. Lalu nomor yang ke-10, jelaskan bagaimana teori behaviorisme menjelaskan perkembangan bahasa pada anak. Menurut behaviorisme, bahasa dipelajari melalui proses stimulus, respons, instansi, dan penguatan anak meniru kata-kata yang terdengar dari lingkungan, kemudian mendapatkan pujian atau respon positif sehingga penggunaan bahasa tersebut semakin berkembang. Lalu nomor yang 11, apa yang dimaksud dengan plastisi dalam perkembangan fisik dan bagaimana konsep ini relevan bagi guru? Plasticity adalah kemampuan individu untuk berubah, berkembang sebagai respon terhadap pengalaman dan lingkungan. Konsep ini relevan bagi guru karena menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dapat ditingkatkan melalui latihan, pembelajaran, dan lingkungan yang mendukung. Lalu nomor yang ke-12, berikan contoh nyata penerapan teori motivasi self-determination decision dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Dosen memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memiliki topik tugas sesuai minatnya. Selain itu, dosen memberitahu umpan balik yang membangun dan menciptakan suasana kelas yang mendukung. Hal ini memenuhi kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sehingga motivasi belajar meningkat. Lalu nomor yang ke-13, jelaskan bagaimana perbedaan individual seperti gaya belajar dapat mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda. Ada yang lebih sudah memahami melalui visual, audio, atau praktik langsung. Jika metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, pemahaman dan hasil belajar akan lebih optimal. Lalu, nomor yang ke-14, mengapa pemahaman karakteristik perkembangan peserta didik penting dalam perencanaan pembelajaran? Karena setiap peserta didik memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Dengan memahami karakteristik mereka, guru dapat menentukan tujuan, metode, media, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Lalu yang terakhir, nomor 15, buatlah salah satu contoh kasus perkembangan peserta didik. Analisa menggunakan salah satu teori perkembangan yang telah dipelajari. Kasus contohnya, Andi, siswa kelas 9 SMP, sering merasa bingung menentukan cita-cita dan mudah terpengaruh oleh teman-temannya yang mencoba berbagai gaya berpakaian dan mengikuti banyak sekelompok pertemanan untuk mencari jati dirinya. Lalu ada analisis menggunakan teori Erikson. Andi berada pada tahap identitas face role convention, yaitu nama remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Perilaku Andi menunjukkan usaha untuk memahami siapa dirinya dan peran apa yang ingin dijalani masa depan. Guru dan orang tua perlu memberikan dukungan, arahan, serta kesempatan bagi Andi untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya agar terbentuk identitas diri yang positif. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.